Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 742. Sementara itu, dari bayangan di pinggiran ngarai api merah, beberapa sosok berjubah hitam muncul tanpa suara. Pemimpinnya tak lain adalah tetua jiwa darah dari istana Dao Iblis Jahat. Mata merahnya menatap ke arah konval telah pergi. Senyum kejam melengkung di bibirnya. Garis keturunan naga emas, sungguh kejutan yang tak terduga. Iblis tulang, apakah formasinya sudah siap? Di sampingnya, sesosok aneh berbalut taji tulang pucat terkekeh. Tetua, yakinlah, formasi pemakan jiwa ribuan hantu telah selesai. Begitu mereka melangkah ke ngarai pemakaman naga, di tepi luar ngarai, mereka akan terjebak. Bagus sekali. Tetua jiwa darah menjilat bibirnya. Beritahu semua orang untuk bersiap menutup jaring. Kali ini, aku, jiwa darah, akan secara pribadi mengekstrak garis darah naga emasnya. Itu sangat bergizi. Niat membunuh, seperti jaring tak terlihat, diam-diam mengencang. 100 mil setelah Dev dan rombongannya meninggalkan ngarai api merah, mereka memasuki ngarai gunung berbahaya yang disebut ngarai pemakaman naga. Medan di sini unik, dengan tebing merah gelap menjulang setinggi ratusan kaki di kedua sisinya. Tebing-tebing itu dipenuhi lubang-lubang seperti sarang lebah, konon disitulah seekor naga sejati pernah binasa, darahnya menodai tebing selama ribuan tahun, sehingga dinamakan ngarai pemakaman naga. Ngarai itu hanya berisi lorong sempit, tidak lebih dari 3 zang lebarnya, berkelok-kelok dan remang-remang. Bau busuk yang samar-samar memenuhi udara, sangat berbeda dengan panas yang menyengat di seluruh domain api. Percepat, lewati ngarai pemakaman naga secepat mungkin. Tetua hati api duduk di kereta, wajahnya masih pucat meskipun telah meminum pil penyembuhan. Ia memerintahkan dengan suara berat, energiin di sini sangat berat, kita tidak boleh berlama-lama. Mendengar ini, para murid pavilion api bumi mendesak binatang api merah mereka untuk meningkatkan kecepatan. Dev dan Raja Iblis Awan Merah terus terbang di sepanjang sisi karavan, dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Sejak meninggalkan ngarai, Dev memiliki firasat buruk tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Suasananya terlalu sunyi. Meskipun ngarai naga pemakaman terkenal dengan energinya, sejumlah kecil binatang buas yang beradaptasi dengan lingkungan ini terkadang berkeliaran. Sekarang, selain deru roda dan hentakan binatang api merah, semuanya sunyi senyap, bahkan angin pun tidak terdengar. Ada yang salah. Raja Iblis Awan Merah mengirimkan suaranya. Energiin di sini terlalu berat, bahkan teknik iblisku pun menjadi gelisah. Dev mengangguk. Kekuatan abadi kekacauan miliknya diam-diam beredar di dalam dirinya, memperluas persepsinya hingga jangkauan maksimum. Dia bisa merasakan kekuatan hidup samar yang terpancar dari lubang-lubang di tebing di kedua sisi, tetapi energi itu dingin dan samar, tidak seperti binatang buas. Sepertinya lebih seperti kultivator yang berlatih seni jahat, penyergapan. Dev tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada semua orang, bersiaplah untuk bertempur. Hampir pada saat yang bersamaan ia mengirimkan suaranya. Hehehe. Kau bereaksi cepat, tapi terlambat. Tawa melengking yang menyeramkan bergema dari segala arah, menggema di sepanjang aliran sungai pegunungan, arahnya yang tepat tidak jelas. Segera setelah itu, cahaya hijau mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala dari lubang-lubang seperti sarang lebah di tebing di kedua sisi. Setiap sinar cahaya adalah sepasang mata. Ratusan sosok berjubah hitam melompat dari lubang-lubang itu, seperti belalang yang menyerbu lanskap, seketika menutupi tebing di kedua sisi jurang. Mereka semua mengenakan jubah hitam khas istana Dao Iblis Jahat, wajah mereka dihiasi topeng iblis, dan tangan mereka memegang berbagai senjata aneh dan jahat. Lebih mengerikan lagi, begitu sosok-sosok berjubah hitam ini muncul, rune hijau mengerikan yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan menerangi tanah, tebing, dan udara di atas seluruh jurang naga pemakaman. Rune-rune itu saling berjalin, membentuk formasi besar yang menutupi seluruh jurang. Formasi 10.000 hantu pemakan jiwa, aktifkan. Suara menyeramkan dari sebelumnya terdengar lagi. 2 tirai cahaya hijau mengerikan, masing-masing setinggi 10 kaki, muncul secara bersamaan di pintu masuk dan keluar jurang, sepenuhnya menutup seluruh jurang pemakaman naga. Formasi itu aktif, dan roh-roh pendendam transparan yang tak terhitung jumlahnya dan hantu-hantu jahat merangkak keluar dari rune, mengeluarkan jeritan melengking, berkeliaran di dalam formasi tersebut. Angin dingin menderu, dan suhu anjlok. Meskipun berada di wilayah api, rasanya seperti jatuh ke dalam gua es yang dalam. Istana Dao Iblis Jahat.
Ekspresi tetua hati api berubah drastis. Bagaimana kalian tahu keberadaan kami? Hahaha, Pak Tua Hati Api, kau seharusnya bertanya pada Raja Neraka untuk pertanyaan itu. Di titik tertinggi tebing, sesosok berwarna merah darah perlahan muncul. Itu adalah tetua jiwa darah dari Istana Dao Jahat. Ia diselimuti kabut merah darah, matanya yang merah menyala seperti dua lampu hantu, menatap tajam Dev di dalam rombongan. Kau Dev Chen? Tetua jiwa darah menjilat bibirnya, matanya dipenuhi keserakahan. Garis darah naga emas, sungguh harta karun yang dianugerahkan surga. Hari ini, tetua ini bertekad untuk memilikinya. Sebelum selesai berbicara, ia melambaikan tangannya. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Dev harus tetap hidup. Bunuh. Ribuan kultivator dari Istana Dao Iblis Jahat meraung serempak. Suara mereka seperti ratapan 10.000 hantu, mengguncang aliran sungai di pegunungan. Mereka terjun dari tebing di kedua sisi seperti gelombang pasang, sementara roh-roh pendendam dan iblis di dalam formasi meraung dan menerjang konvoi. Bentuk formasi pertahanan. Tetua Hati Api, meskipun terluka parah, tetap tenang menghadapi bahaya. Dia mengumpulkan kekuatan abadinya dan membanting tongkatnya dengan keras ke tanah. Formasi api bumi mendalam. Sekitar selusin murid pavilion api bumi yang selamat dengan cepat membentuk formasi, dan perisai cahaya merah tua muncul lagi, melindungi 3 kereta di dalamnya. Namun, kali ini perisai cahaya tampak lebih redup. Setelah menahan serangan terus-menerus dari naga api dan luka parah tetua, murid-murid pavilion api bumi telah hampir kehabisan kekuatan abadi mereka dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dev, Raja Iblis Awan Merah, dan beberapa penjaga yang tersisa melindungi perimeter luar formasi, menghadapi gelombang serangan pertama dari Istana Dao Iblis Jahat. Hehehe, semut lemah berani menghalangi jalan kami? 3 diakon Istana Dao Iblis Jahat tingkat Dewa Abadi Surgawi tingkat 7 tiba lebih dulu. 1 memegang tongkat tulang, 1 pedang berlumuran darah, dan 1 memegang panji hantu, menyerang Dev dari 3 arah. Sebuah tongkat tulang diayunkan, melepaskan hujan deras duri tulang. Sebuah pedang merah darah menebas, merobek udara dengan cahaya merah tua. Sebuah panji hantu berkibar, dan puluhan roh pendendam menerjang ke depan, memperlihatkan taring dan cakar mereka. Mata Dev menjadi dingin, dan pedang pembunuh naga akhirnya terhunus. Dentang. Suara pedang yang jernih dan menggema bergema di aliran gunung, dan aura pedang yang kabur dan kacau melambung ke langit. 1 tebasan pedang, dan kekacauan pun tercipta. Aura pedang abu-abu menyapu, menghancurkan duri tulang, menghancurkan pedang merah darah, dan melenyapkan roh-roh pendendam dimanapun ia lewat. 3 diakon Istana Dao Jahat berteriak dan terhuyung mundur. Yang memegang tongkat tulang terkena goresan aura pedang di bahunya, seluruh lengannya terputus di pangkalnya, darah menyembur keluar, pedang yang bagus. Mata tetua jiwa darah berbinar. Pedang itu juga pasti akan menjadi milikku. Dia telah mengambil tindakan sendiri. Sosok tetua jiwa darah kabur, berubah menjadi bayangan merah darah, seketika melintasi jarak 100 sang. Sebuah tangan merah darah yang besar muncul dari udara, membawa energi haus darah yang luar biasa, dan meraih ke arah Dev. Serangan penuh kekuatan dari Dewa Abadi Surgawi tingkat 8 puncak. Dev tidak berani lengah, melepaskan kekuatan penuh pedang pembunuh naganya. Energi pedang yang kabur bertabrakan dengan tangan merah darah. 2R. Gelombang kejut energi yang mengerikan meletus, membuat beberapa kultivator Istana Dao Iblis Jahat terlempar ke belakang, terbatuk-batuk darah. Dev terhuyung mundur 7 langkah, rasa manis muncul di tenggorokannya, dengan paksa menelan kembali darah yang mengalir deras. Tetua jiwa darah mundur 3 langkah, tatapan terkejut terpancar di matanya. Anak baik, kau masih bisa menahan seranganku meskipun terluka? Sepertinya kekalahan lembah angin hitam memang bukan kebetulan. Namun, ini berakhir di sini. Laut darah tak terbatas, 10.000 hantu memberi hormat. Tetua jiwa darah membentuk segel tangan, tubuhnya diselimuti kabut darah yang mengalir deras, berubah menjadi lautan merah tua yang mewarnai setengah aliran gunung menjadi merah menyala. Di dalam lautan darah, wajah-wajah hantu mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan jeritan melengking, menyapu ke arah Dev. Ini adalah teknik khas tetua jiwa darah, domain hantu laut darah. Sekali terjebak di dalamnya, bukan hanya tubuh fisik yang akan terkikis oleh lautan darah, tetapi jiwa juga akan tercabik-cabik oleh 10.000 hantu. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dev menarik napas dalam-dalam,
menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia menekan tangan kirinya, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, ke dahinya dan mengeluarkan geraman rendah. Jiwa naga, bangkit! Au-um! Raungan naga bernada tinggi kembali terdengar, tetapi kali ini bukan berasal dari tubuh Dev, melainkan dari pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga bergetar hebat, pola naga kuno dibilahnya tampak hidup. Sesosok hantu naga emas bercakar 5 muncul dari pedang itu, jauh lebih kecil daripada hantu sebelumnya yang diaktifkan Dev, tetapi kekuatan naganya masih mengagumkan. Pedang pembunuh naga ini pernah membunuh seekor naga sejati, dan secercah jiwa naga tersegel di dalamnya. Kini, setelah terbangun oleh garis keturunan naga emas Dev sendiri, kekuatannya melonjak. Hantu naga emas itu melayang di atas kepala Dev, mulutnya terbuka untuk menyemburkan aura naga emas yang bertabrakan dengan dahsyat dengan lautan darah yang mendekat. Mendesis, mendesis, mendesis. Napas naga emas dan lautan merah darah bertabrakan dan saling mengikis, meletus menjadi suara yang menusuk dan awan kabut darah. Banyak hantu di lautan darah, setelah menyentuh aura naga, meleleh seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Apa? Ekspresi tetua jiwa darah berubah drastis. Kau benar-benar bisa memanggil naga emas? Dave tidak menjawab. Memanfaatkan keterkejutan tetua jiwa darah sesaat, dia melepaskan kekuatan penuh pedang pembunuh naga, pasukan penghancur pembunuh naga. Jiwa naga emas menyatu dengan energi pedang, berubah menjadi aura pedang abu-abu keemasan sepanjang 100 sang yang menerobos lautan darah, menebas langsung ke arah tetua jiwa darah. Hia! Tetua jiwa darah meraung, memanggil perisai merah darah untuk menghalangi di depannya. Terang! Suara dentingan logam bergema di aliran gunung. Sebuah retakan dalam muncul di perisai merah darah, dan tetua jiwa darah terlempar ke belakang, darah menetes dari sudut mulutnya, jelas menderita luka serius. Namun Dev juga tidak jauh lebih baik. Setelah pertempuran terus-menerus dengan naga api dan secara paksa memanggil naga emas, lebih dari setengah kekuatan abadinya telah habis, dan darah serta kinya sangat terkuras. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya yang menggenggam pedang sedikit gemetar. Dev! Lilian, melihat ini dengan jelas dari dalam formasi, berteriak dengan cemas, apakah kau baik-baik saja? Ia ingin bergegas keluar dari formasi untuk membantu, tetapi kapak api menahannya erat-erat. Adik Lilian, jangan keluar. Di luar terlalu berbahaya. Tapi Dev, Lilian berontak. Dia kuat, dia punya caranya sendiri. Kapak api berkata, secercah kepuasan terpancar di matanya, akan lebih baik jika Dev mati di sini, sehingga ia tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Pengorbanan darah naga. Sementara Dev terlibat pertempuran sengit dengan tetua jiwa darah, pertempuran juga berkecamuk di tempat lain. Raja Iblis Awan Merah, yang berubah menjadi tubuh iblis setinggi 100 kaki dengan 3 kepala dan 6 lengan, memegang 6 senjata iblis, bertarung melawan tetua iblis tulang dari istana Dao Iblis Jahat. Frankie dan Monday, saling membelakangi, bertempur melawan puluhan kultivator istana Dao Iblis Jahat. Panah Frankie tidak pernah meleset, masing-masing merenggut nyawa. Monday menggunakan palu kembarnya seperti dewa perang, menghancurkan setiap musuh yang mendekat menjadi bubur berdarah. Namun, istana Dao Iblis Jahat lebih banyak jumlahnya daripada mereka semua, dan keduanya telah menderita lebih dari selusin luka, berdarah deras. Formasi pertahanan Paviliun Api Bumi, yang dikepung oleh ratusan kultivator istana Dao Iblis Jahat dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, berada di ambang kehancuran. Retakan memenuhi perisai pelindung, mengancam akan hancur kapan saja. Tetua, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang murid Paviliun Api Bumi pingsan, batuk darah, dan formasi itu semakin redup. Tetua Hati Api menggertakkan giginya, mengeluarkan gulungan giok merah tua, dan meremasnya. Itu adalah sinyal bahaya darurat dari Paviliun Api Bumi, tetapi tempat ini terlalu jauh dari kota api merah, dan bala bantuan tidak akan tiba tepat waktu. Bertahanlah. Tetua Hati Api meraung, kita tidak boleh mati di sini. Namun kenyataan itu kejam. Kerak. Formasi pertahanan api bumi akhirnya hancur. Puluhan kultivator istana Dao Iblis Jahat dan ratusan roh pendendam, seperti hiu yang mencium bau darah, menyerbu masuk, menyerang murid-murid Paviliun Api Bumi dan kereta. Teriakan terdengar satu demi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 3 murid Paviliun Api Bumi terbunuh oleh kultivator istana Dao Iblis Jahat, dan 2 lainnya kesadarannya dirasuki roh pendendam, mengubah mereka menjadi mayat hidup. Lilian menjadi sasaran 2 diakon istana Dao Iblis Jahat,
yang mengenali identitas istimewanya dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Putri, hati-hati. Kapak api berdiri di depannya, memanggil pedang panjang merah tua, dan melawan kedua diakon tersebut. Namun, penampilan kapak api aneh. Ia tampak bertarung mati-matian, tetapi kemampuan pedangnya selalu meleset tipis, tidak mampu benar-benar melukai musuhnya. Serangan dari kedua diakon istana Dao Iblis Jahat selalu nyaris dihindarinya, atau secara tidak sengaja diblokir oleh murid-murid pavilion api bumi lainnya. Dev melihat sekilas pemandangan ini di tengah pertempuran sengit, dan kecurigaan muncul di hatinya. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang, karena tetua jiwa darah telah pulih dan menyerang lagi. Bocah, kau benar-benar mengejutkan tetua ini. Tetua jiwa darah menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya semakin serakah, tapi ini sudah cukup. Formasi hantu pemakan jiwa, kekuatan penuh. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, melantunkan mantra-mantra yang samar. Seluruh formasi hijau mengerikan di ngarai pemakaman naga tiba-tiba bersinar terang, semua rune menyala serentak. Di tengah formasi, sebuah bola cahaya hijau mengerikan, berdiameter 3 zhang, mengembun, di dalamnya terlihat samar-samar wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang meratap. Raja hantu pemakan jiwa, muncullah. Tetua jiwa darah memuntahkan seteguk sari darah, menggabungkannya ke dalam bola cahaya. Aum! Bola cahaya itu meledak, dan sesosok hantu raja hantu, setinggi 10 zhang, dengan 3 kepala, 6 lengan, dan wajah biru bertaring, muncul dari dalamnya. 6 mata raja hantu terbuka serentak, tatapan hijau mengerikannya menyapu semua orang, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka, seolah-olah jiwa mereka sedang dicabut dari tubuh mereka. Ini adalah jurus pembunuh terkuat dari formasi pemakan jiwa 1000 hantu, menggunakan kekuatan 10.000 hantu untuk memadatkan raja hantu, secara khusus menargetkan jiwa. Bahkan kultivator Dewa Abadi Surgawi tingkat 9 akan menderita kerusakan jiwa jika terkunci oleh tatapan raja hantu. Raja hantu mengangkat keenam lengannya serentak, 6 pancaran cahaya hijau mengerikan melesat ke arah Dev. Wus! Itu adalah serangan jiwa murni, mengabaikan pertahanan fisik dan menyerang langsung ke jiwa. Ekspresi Dev berubah drastis. Pada saat kritis ini, lonceng pola naga di dadanya tiba-tiba terbang keluar secara otomatis, melayang di atas kepalanya. Terang! Lonceng merdu berdentang, dan lonceng pola naga memancarkan cahaya keemasan lembut, menyelimuti Dev. Di dalam cahaya keemasan, seekor naga sejati bergerak samar-samar, membentuk penghalang jiwa ilahi. 6 pancaran cahaya jiwa menghantam cahaya keemasan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, tetapi akhirnya terhalang. Lonceng pola naga bergetar hebat, beberapa retakan halus muncul di permukaannya, menunjukkan lonceng itu sendiri rusak. Hah? Harta karun lain? Mata tetua jiwa darah memerah. Bagus, bagus, bagus. Semuanya akan menjadi milikku. Ia dengan panik mengaktifkan formasi, 6 lengan raja hantu melambai terus-menerus, melepaskan pancaran cahaya jiwa seperti hujan deras. Di bawah perlindungan lonceng pola naga, Dev nyaris tidak mampu bertahan, dan wajahnya semakin pucat, dan darah mulai merembes dari 7 lubang tubuhnya. Meskipun lonceng pola naga telah menghalangi cahaya jiwa, dampaknya masih terasa di lautan kesadarannya. Di sisi lain, Raja Iblis Awan Merah dikepung oleh tetua iblis tulang dan 3 diakon istana Dao Iblis Jahat, mendapati dirinya dalam keadaan genting, tubuh iblisnya penuh lubang. Frankie, setelah kehabisan anak panah dan busur panjangnya patah, dibacok hingga tewas oleh beberapa kultivator istana Dao Iblis Jahat. Di saat-saat terakhirnya, ia meledakkan semua jimat peledak di tubuhnya, tewas bersama musuh-musuhnya. Monday, dengan palu kembarnya hancur dan berlumuran darah, terus bertarung tanpa henti hingga tetua iblis tulang menusuk jantungnya dengan duri tulang, dan mati dengan gagah berani. Para murid pavilion api bumi menderita korban yang lebih besar. Dari 10 orang semula, hanya 5 yang tersisa. Semuanya terluka, dikelilingi oleh puluhan kultivator istana Dao Iblis Jahat, seperti domba yang akan disembelih. Tetua hati api dikepung oleh 3 diakon istana Dao Iblis Jahat. Meskipun ia membunuh 1 orang, ia terkena senjata jahat dari 2 orang lainnya, menderita 2 luka dalam yang memperlihatkan tulang di dadanya, dan berada di ambang kematian. Dilindungi oleh kapak api, Lilian tidak terluka, tetapi melihat rekan-rekan muridnya gugur satu persatu, ia menangis tak terkendali. Keputusasaan menyelimuti semua orang. Dev, kita mungkin akan mati di sini. Raja Iblis Awan Merah mengirimkan suaranya dengan lemah. Dev menggertakkan giginya,
Melihat medan perang yang mengerikan di sekitarnya, rekan-rekannya yang gugur, tetua hati api yang hampir mati, Lilian yang menangis. Ia tidak bisa mati di sini. Begitu banyak janji yang belum terpenuhi. Begitu banyak musuh yang belum terbunuh. Dev meraung ke langit, sisa kekuatan hidup dan kekuatan abadi terakhirnya berkobar hebat di dalam dirinya. Tangan kanannya memegang pedang pembunuh naga, tangan kirinya membentuk segel tangan, dan ia melantunkan bahasa naga kuno. Dengan darahku, aku memanggil jiwa naga. Dengan hidupku, aku membuka gerbang surga. Teknik terlarang darah naga membakar surga. Ini adalah teknik terlarang yang diwarisi Dev dari garis keturunan naga emas, membakar esensi dan umurnya sendiri sebagai imbalan untuk peningkatan kekuatan sementara. Saat mantra diucapkan, api emas menyembur di sekitar Dev. Ini bukan api biasa, tetapi api darah naga sejati yang ditempa dari esensi naga emasnya. Hancurkan untukku. Dev menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, pedang pembunuh naga menyatu dengan api sejati darah naga, berubah menjadi aura pedang merah keemasan yang menembus langit dan bumi, menebas dengan ganas ke arah Raja Hantu dan Tetua Jiwa Darah. Pedang ini menguras semua kekuatannya. Raja Hantu mengangkat keenam lengannya, mencoba menangkis. Wus! Seperti pisau panas menembus mentega, aura pedang merah keemasan membelah hantu Raja Hantu menjadi dua dari kepala hingga kaki. Momentumnya tak berkurang, ia menebas ke arah Tetua Jiwa Darah. Ekspresi Tetua Jiwa Darah berubah drastis, mundur dengan panik sambil memanggil 3 artefak jahat pertahanan. Bang, bang, bang. Ketiga artefak jahat itu hancur satu demi satu, aura pedang akhirnya melemah, tetapi masih mengenai dada Tetua Jiwa Darah. Puff! Tetua Jiwa Darah memuntahkan seteguk darah hitam, luka besar membentang dari bahu hingga perut, cukup dalam hingga memperlihatkan tulang, hampir merobek isi perutnya. Ia menjerit dan terlempar ke belakang, menabrak dinding tebing dengan keras, kekuatan hidupnya benar-benar habis. Bersambung ke episode 743. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.